Halo semua, selamat datang di video pembelajaran ini. Masih bersama saya Pak Irwanto Situmorang dalam pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat produk manisan kering serta membuat kemasan produk makanan. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Simak terus video ini sampai akhir ya. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar bahwa terdapat dua bentuk olahan manisan buah, yaitu manisan basah dan juga manisan kering. Nah, pada video kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana membuat manisan kering. Tanaman lidah buaya, tentu kita sudah tidak asing lagi dengan tanaman yang satu ini. Tanaman sejuta manfaat ini memiliki kandungan vitamin B, vitamin B12, vitamin E, asam folat, mineral, antioksidan, dan antiinflamasi. Terdapat beberapa manfaat lidah buaya, diantaranya mencegah tanda penuaan, penyembuh luka, efektif melembabkan kulit, menenangkan dan menghidrasi kulit, mengurangi stretch mark, mengurangi inflamasi atau peradangan, mengurangi ketombe, dan media detoksifikasi alami. Sekarang kita akan belajar bagaimana membuat manisan kering itu sendiri dari tanaman lidah buaya. Nah, terdapat bahan-bahan yang harus kita sediakan. Yang pertama yaitu 300 gram lidah buaya, 250 gram gula pasir, 1 sendok teh kapur sirih yang dilarutkan dengan air, pewarna makanan jika Anda suka, dan itu secukupnya. Dan yang terakhir, 2 liter air. Selanjutnya, cara pembuatannya sangat mudah. Yang pertama, ambil lidah buaya lalu kupas kulitnya dan ambil dagingnya saja. Kemudian, potong daging lidah buaya sesuai dengan selera. Selanjutnya, cuci bersih hingga lendirnya hilang dan lalu diangkat. Kemudian, rendam lidah buaya pada air kapur sirih semalaman lalu angkat dan cuci sampai bersih. Rendam juga lidah buaya pada air garam supaya pahitnya hilang. Baru kemudian, cuci lagi sampai bersih. Selanjutnya, rebus air tambahan gula dan pewarna makanan, dan biarkan sampai mendidih. Selanjutnya, masukkan daging lidah buaya, masak sebentar lalu angkat. Nah, cara pembuatan yang terakhir ini adalah cara pembuatan yang membedakannya dengan manisan basah, di mana masakan lidah buaya yang tadi sudah kita siapkan, selanjutnya dijemur di bawah terik matahari hingga kering lalu kita angkat. Nah, manisan kering lidah buaya yang kaya akan bermanfaat siap disajikan, seperti gambar di samping ini. Jadi, cara pembuatannya sangat mudah bukan? Nah, itu dia cara pembuatan dari manisan lidah buaya. Selanjutnya, kita akan mengubah lidah buaya ini menjadi pundi-pundi uang bagi kita sebagai peluang usaha. Bagaimana caranya? Tentu kita harus membuat sebuah produk yang bisa dijual di pasaran sehingga pembeli dapat tertarik dengan produk yang kita jual. Tentu kita harus membuat kemasan yang menarik. Nah, berikut ini kita akan belajar tentang pengemasan produk makanan. Tentu kita harus ketahui dulu apa yang dimaksud dengan pengemasan. Pengemasan adalah wadah atau pembungkus yang dapat membantu mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan-kerusakan pada bahan yang dikemas atau dibungkusnya. Pembuatan kemasan makanan bisa berasal dari plastik, kertas, dan juga kaca. Yang penting aman untuk digunakan. Makanan yang mengandung banyak air haruslah dikemas dengan bahan yang kedap air seperti plastik dan kaca. Lihatlah gambar di samping ini. Terdapat manisan buah basah yang dikemas dengan kemasan kaca dan juga kemasan plastik.
Hal ini ditujukan supaya menghindari kerusakan dari manisan buah basah yang akan kita jual kepada konsumen. Sementara, pada manisan kering bisa fleksibel dengan bahan dari plastik, kertas, maupun kaca, tergantung dari kita sebagai produsen yang ingin membuat kemasan dari manisan kita menjadi lebih menarik dan juga lebih higienis. Sekarang kita akan belajar bagaimana syarat-syarat pembuatan bahan pengemasan. Agar kualitas atau kondisi produk makanan tetap terjaga dengan baik, maka pengemasan yang digunakan harus memenuhi syarat sebagai berikut ini. Yang pertama, haruslah memiliki permeabilitas udara yang sesuai dengan jenis bahan pangan. Kemudian harus bersifat tidak beracun dari intern atau tidak bereaksi dengan bahan pangan. Selanjutnya harus kedap air dan tahan panas. Dan yang terakhir mudah dikerjakan dan harganya relatif murah. Kemudian untuk tujuan dari pengemasan itu sendiri yaitu yang pertama membuat umur simpan bahan pangan menjadi lebih panjang. Kedua, mencegah rusaknya nutrisi atau gizi bahan makanan. Ketiga, memudahkan distribusi atau pengangkutan bahan pangan. Dan yang terakhir, menambah estetika dan nilai jual bahan pangan. Selanjutnya, fungsi dari kemasan itu sendiri yaitu untuk menjaga produk makanan agar tetap bersih, kemudian menjaga dari kerusakan fisik, perubahan kadar air, dan pengaruh sinar. Dan yang terakhir, menampakkan identifikasi informasi, daya tarik, dan tampilan sehingga dapat membantu promosi atau penjualan. Nah, itu dia cara pembuatan dari manisan kering serta pengemasannya. Sangat mudah bukan? Semoga kalian dapat memahami materi kita pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.